Presiden Jokowi itu baru dinaikkan itu supaya mereka bisa menata dari ibu kota supaya tidak kalau Pak Jokowi DKI 1 itu akan berbenturan dengan pemerintah pusat dengan presiden kebijakannya gubernur DKI, makanya dinaikkan Pak Jokowi itu supaya tidak berbenturan untuk menata ibu kota. Tidak terjun secara langsung, tapi dari beberapa proyek-proyek strategis nasional seperti contohnya dulu Sodetan Kalimalang gitu loh, Kampung Pulo itu ya di Jakarta. Saya sampai turun ke sana, sampai saya pagi-pagi ke Jatinegara melihat langsung situasi Kampung Pulo waktu itu untuk Sodetan. Berarti berhubungan tata kelola bangunan air dan saluran air, ya kan, dia dipetakan dari atas. Bahkan saya dulu waktu masih gubernurnya waktu Pak Presiden Jokowi itu baru dinaikkan itu supaya mereka bisa menata dari ibu kota supaya tidak kalau Pak Jokowi DKI 1 itu akan berbenturan dengan pemerintah pusat dengan presiden kebijakannya gubernur DKI, makanya dinaikkan Pak Jokowi itu supaya nggak berbenturan untuk menata ibu kota gitu loh. Ini saya pertegas gitu loh, supaya kembali lagi ya kan, DPR dan lembaga-lembaga yang lain, lembaga-lembaga negara di bawah negara harus diperhatikan gitu loh. Jadi kita semua duduk bersama gitu loh. DPR sebagai legislasi, kemudian sebagai wakil rakyat juga harus bisa berbicara, kemudian praktisi, akademisi dan yang lainnya juga tolong ini diperhatikan, jangan sampai hal ini memicu yang lebih besar lagi. Jadi harus dipetakan kembali tata kelolanya sesuai dengan tata ruang agar supaya apa yang menjadi konsep proyek-proyek strategis nasional. KPPIP juga kemarin sempat saya email gitu loh, bertanya-tanya sedikit, ingin menyinggung sedikit lah sampai sejauh mana, tetapi ternyata tidak ada balasan yang baik. Bahkan boleh dikatakan responnya saya justru tidak suka. Kadang-kadang disinilah saya pengen ingatkan keterburu-buruan, ya kan. Jadi di sini saya pernah memberikan email kepada KPPIB tentang menanyakan tentang satu saja hal yang prinsipal, sistemik. Ya, karena sistemik itu kalau sudah dilanggar berarti melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, aturan negara. Nah, ini mohon diperhatikan para pemegang kebijakan. Jadi saat ini saya juga di Purworejo dan saya melihat apa yang menjadi konflik Purworejo membuat saya harus akhirnya kemarin sampai ke kota Purworejo. Harusnya saya nggak di Purworejo, ya kan. Tapi tidak masalah, di sini mungkin apa yang menjadi tayangan saya ini bisa membantu saudara-saudari saya dan juga saudara teman-teman saya yang ada duduk di DPR, yang duduk di eksekutif untuk duduk bersama. Itu rakyat juga, ya kan. Sama seperti kalian, kalau suatu ketika kalian pensiun, kalian juga rakyat. Bagaimana kalau hal itu terjadi pada kalian, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tolong semuanya untuk meredam kemudian tarik, karena sudah berjalan nggak mungkin diurungkan. Nah, itu harus dicari solusinya, karena kalau secara data harusnya pemerintah Kabupaten Purworejo dan sekelilingnya, Pemda Jateng itu harus melihat apakah urgensitas, kepentingan, kemendesakan. Karena kalau untuk listrik boleh dikatakan kalau kita memacu kepada air semua mungkin bisa dipacu lah, karena kondisi kita langsung dari gunung dan curah hujannya juga tinggi sini, ya. Mungkin dibutuhkan hal-hal yang lain untuk tata kelola di hulu dulu atau di aliran air sungai sekelilingnya. Bagaimana masing-masing bisa menata dari mulai pemerintah desa, ya kan, kecamatan itu bisa berkoordinasi dulu sebelum itu dibuat. Tapi tidak masalah karena sudah terjadi, karena dari air sendiri saya rasa nggak begitu ini ya, kalau data bisa dilihat. Kemudian dari energi
energi kan boleh dikatakan wilayah di sini kan saya dulu pernah mengupayakan untuk konsep seperti di Yogyakarta, Waduk Sermo. Waduk Sermo itu saya dengan beberapa tim di sana itu untuk membangun Bandara Nia, itu pun kita melakukan survei dan mungkin riset sedikit ya waktu di Waduk Sermo untuk menggunakan teknologi udara angin untuk membangun pembangkit listriknya. Makanya di salah satu kesempatan saya pernah juga dengan Greenpeace, kebetulan saya juga dulu anggota Greenpeace, kemudian diundang hadir untuk menghadiri kegiatan di Pantai Baru Buru di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Itu di Pantai Serandaan Baru Buru, itu Greenpeace dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo saat itu membangun konsep renewable untuk energinya, baik itu gelombang, angin, matahari, kemudian kompos untuk gas untuk penerangannya. Nah, ini salah satu contoh konsep yang cerdas, smart city. Jadi kalau istilahnya tidak smart city, ya kembali lagi kalau konsep pemerintah itu membangun desa cerdas, membangun kota cerdas, dan membangun negara yang cerdas, ya harusnya pemerintah kembali lagi merevisi. Ada hal-hal rambu-rambu yang perlu diperbaiki. Jadi karena sudah berjalan tidak masalah, cuma solusinya gimana untuk seperti tadi saya lihat di beritanya, batu andesit ini untuk konstruksi dasar dan yang lain. Kalau dulu berbicara masalah konstruksi, pada waktu dibangun bendungan Jati Gede, ya Jati Gede sudah berapa puluh tahun, dari tahun 42 zaman Jepang. Saya bahkan turun ke muka bendungan karena berapa kali ganti konstruksi hingga di tahun 2019 di tahun 2011 saya itu sampai ke bendungan Jati Gede. Dulu Pak Jokowi masih belum presiden, baru wali kota, masih Pak SBY. Kita dengan tim Pemda Jabar dulu masih di bawah kepemimpinan Akhir, kita turun langsung. Kenapa bendungan itu jebol terus? Bahkan saya memberikan saran, coba kita cari, karena kita sudah tahun 2011 internet sudah bagus, kita cari bendungan-bendungan terekstrim di seluruh dunia. Ada 9 bendungan yang dijadikan acuan pada tim kita pada waktu itu untuk memberikan masukan kepada pemerintah Jabar dan pemerintah pusat, ya kan? Nah, itu untuk coba supaya tidak jebol-jebol, karena di sana kalau adesitnya tinggi kalau Jati Gede itu, tapi kenapa jebol terus gitu loh. Makanya kita dengan tim pada waktu itu saya dipanggil oleh tim, gimana ya kita cari sekarang bendungan terekstrim di dunia. Ada 9 bendungan dulu, di beberapa di Meksiko, kemudian di Amerika, kemudian di beberapa wilayah lagi bendungan terekstrim. Jadi ekstrim itu dari mulai aliran airnya, aliran sungai, kemudian titik ya curah hujan tertinggi sepanjang tahun, itu terekstrim, nah, gitu loh. Jadi harus ini diperhatikan. Makanya di sini pun juga gitu. Kalau banjir di Bogowonto belum menenggelamkan Purworejo atau kecamatan-kecamatan sekitarnya, Kalijali aja di depan mata saya tidak menenggelamkan kota tempat di mana saya berada. Berarti kan masih belum boleh dikatakan tidak masalah kalau air masih bisa diatasi, gitu loh. Nah, ini sebagai salah satu catatan supaya konflik ini segera reda, ada solusinya. Maksud saya seperti itu, dan mudah-mudahan pemerintah silakan duduk bareng, ya kan? Tidak perlu menggunakan cara-cara yang ini. Itu namanya istilahnya negeri ini kan bukan negeri premanisme, bukan negeri yakuza, ya kan? Bukan negeri yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak baik dan benar. Jadi bagaimana kalau negeri ini dipimpin oleh orang yang tidak baik dan benar? Apa jadinya negeri ini? Itu saja pesan saya. Jadi tolong kembali lagi dimediasi, kemudian dicari solusinya. Kalau perlu, ya kan, nggak perlu ribut-ribut, gitu loh. Mereka diajak berdialog, piye caranya, apa piye, karepmu piye, gini. Kalau mereka tidak boleh, ya tidak boleh, gunakan cara lain. Toh teknologi sudah ada, bagaimana kita mengantisipasi teknologi? Bahkan saya kalau ada apa-apa langsung coba itu BPPT atau orang LIPI, BPPT teknologinya apa untuk mengatasi masalah ini supaya tidak terjadi crash dengan masyarakat. Kan BPPT bisa minta KPPIP untuk minta kepada BPPT untuk melakukan, ya kan, uji teknologi untuk mengatasi kondisi ini. Itu seperti itu aja. Makanya di mana gitu, BPPT kan balai penerapan, kalau sekarang ya BRAIN. Itu Pak Bambang Brojonegoro kemarin malah Bu Mega, dipimpin oleh Bu Mega loh. Makanya kan saya juga heran gitu. Kemarin aja dari beberapa teman saya di LIPI juga bertanya-tanya, loh gini kok berubah-ubah. Jadi tolonglah, itu BPPT, itu BRAIN sekarang juga memberikan dukungan bagaimana solusi ini kan masalah kan
masyarakat tidak boleh haknya diambil begitu saja, ya kan. Kemudian solusinya apa? Kalau bahan material kan di situ bisa melakukan uji teknologi melalui BPPT atau BRIN. Buat apa BRIN dibangun? Oh, nggak boleh menggunakan bahan ini, ya kita cari bahan yang lain dengan cara mungkin ekuivalennya, boleh dikatakan seperti itu, kan banyak cara teknologinya. Jadi itu saja dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa meredakan ketegangan horizontal maupun vertikal yang terjadi di masa pandemi COVID ini. Itu saja. Sekali lagi dari Bintang Pamungkas, salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga emas joglo Sumatera. Bersama kita bisa, bersama kita hebat.